Om Swastiastu, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam Ruang Inklusi Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini bersama saya Natalia Meka, ada juga rekan kami di bagian teknik Adi Gunarta dan juga Dode Bayu akan menemani Anda semua. Pendengar Ruang Inklusi, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menyentuh hati tetapi sering membuat orang bingung gitu ya, terkait pengangkatan anak. Nah, banyak yang mengatakan urusannya ribet, tapi sebenarnya tujuannya mulia. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, salah seorang penyuluh sosial dari dinas atau instansi terkait. Ada Mbak Natalia Yosefin Sihombing, SIP MAP dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Om Swastiastu Mbak Natalia. Om Swastiastu Mbak Lia, dan selamat sore juga pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa berbagi informasi hari ini. Baik Mbak Natalia, Mbak Nanat ya panggilannya. Nah, berbicara tentang pengangkatan anak, banyak masyarakat yang masih menganggap dengan merawat anak yang sudah diserahkan kepada kita, ini artinya kita sudah mengangkat anak. Betulkah seperti itu nih Mbak? Betul Mbak, banyak masyarakat kita menganggap bahwa pengangkatan anak itu cukup merawat anak orang lain untuk jadi anak kita. Padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, menurut PP 54 tahun 2007 dan Permensos nomor 110 tahun 2009, bahwa pengangkatan anak itu proses perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Jadi bukan hanya proses spontan untuk merawat anak orang lain dan bukan cuma berdasarkan kesepakatan keluarga. Baik, jadi bukan sekedar ngangkat pakai surat bermaterai saja begitu ya Mbak, tapi harus dilaksanakan secara resmi ya? Ya, betul sekali Mbak Lia. Surat pernyataan bermaterai itu memiliki kekuatan hukum yang lemah. Jadi untuk memiliki kekuatan hukum tetap harus melalui rekomendasi dinas sosial dilanjutkan dengan penetapan pengadilan. Tapi rumor atau opini masyarakat ini banyak yang mengatakan bahwa proses pengangkatan anak secara resmi itu sulit Mbak, lama bahkan juga mahal. Nah, menurut Mbak Nanat gimana nih? Iya, opini ini sering terdengar di masyarakat. Padahal itu terjadi karena banyak yang belum paham mengenai persyaratan dan alur dari proses pengangkatan anak. Padahal prosesnya memerlukan waktu yang mudah dijalani, tapi tentu saja gratis. Gratis begitu ya. Nah, berarti nih Mbak, kalau saya berniat untuk mengangkat anak, berarti dinas sosial akan mencarikan anak untuk saya angkat atau gimana nih Mbak? Ya, ini yang perlu diluruskan Mbak. Gimana nih Mbak? Dinas sosial itu tidak menyediakan anak untuk diangkat. Jadi dinas sosial hanya memberikan rekomendasi pengangkatan anak yang digunakan untuk penetapan pengadilan. Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak dari yayasan atau panti yang memiliki izin untuk melaksanakan pengangkatan anak, atau bisa juga dari serahan langsung dari orang tua kandungnya. Oke, yayasan yang berizin atau langsung dari orang tua kandung yang memang ingin menyerahkan, tapi harus ada legalitasnya nanti ya. Nah, kalau begitu, kalau ingin melakukan proses pengangkatan anak, apa saja sih Mbak syaratnya? Ya, yang pertama itu tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Untuk calon orang tua angkat ya? Iya betul, calon orang tua angkatnya. Kemudian umurnya paling rendah 30, maksimal 55 tahun. Beragama sama dengan agama calon anak angkatnya, berkelakuan baik, kemudian berstatus menikah paling singkat 5 tahun, juga bukan merupakan pasangan sejenis, terus tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Kemudian harus mampu juga dalam keadaan ekonomi dan sosialnya, memperoleh persetujuan anak atau izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Kemudian telah mengasuh anak itu paling singkat 6 bulan sejak pengasuhan diberikan. Nah, jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut Mbak Nanat, bagaimana alur yang harus dijalani? Nah, sebelum kita menginjak alur Mbak Lia, saya informasikan dulu bahwa proses pengangkatan anak itu ada 2 jenis. Jadi pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi saya jelaskan satu persatu dulu bagaimana untuk mendapatkan rekomendasinya. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, pengangkatan anak berdasarkan adat nih, seperti apa alurnya? Untuk pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, itu kan pengangkatan anaknya dilakukan oleh satu komunitas yang nyata masih melakukan adat dan kebiasaan. Pengangkatan anak dilakukan oleh adat dulu dengan upacara memeras,
kemudian nanti dapat dimohonkan untuk penetapan pengadilan gitu. Kemudian kalau sudah ditetapkan pengadilan itu sudah selesai. Jadi kami mengapresiasi di sini masyarakat adat di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar sudah banyak yang paham untuk melanjutkan proses pengangkatan anak itu sampai dengan ke pengadilan. Oke, jadi ada beberapa kabupaten, 4 kabupaten kota begitu ya, Ya, betul. yang sudah paham mengenai pengangkatan anak berdasarkan adat. Nah, untuk beberapa kabupaten lain nih, agar juga punya pemahaman yang sama ketika melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan, alurnya seperti apa, Pak? Nah, jadi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan untuk itu prosesnya itu hanya tinggal melanjutkan secara administratif saja. Karena upacara adatnya sudah selesai, itu tinggal mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Untuk dapat rekomendasinya, calon orang tua angkat itu dapat melengkapi dokumen-dokumen persyaratan, kemudian nanti diunggah ke website e-perizinan Provinsi Bali yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu websitenya prestise.baliprop.go.id. Jika dokumen persyaratan sudah terverifikasi, maka akan dilakukan kunjungan oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Bali untuk memotret kondisi calon orang tua angkat dan sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi izin pengangkatan anak. Nah, izin inilah nanti dapat diunduh langsung di website itu dan dipergunakan untuk mendaftar ke pengadilan. Jadi pelayanan itu yang diberikan oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Nah, kalau untuk pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan lebih ribetkah bagaimana nih, Mbak? Iya. Kalau pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan itu mencakup pengangkatan anak secara langsung atau pengangkatan anak lewat lembaga pengasuhan anak atau yayasan panti. Jadi kalau pengangkatan anak secara langsung itu dari orang tua kandung, kemudian kalau pengangkatan anak itu dari yayasan panti yang sudah berizin untuk melakukan proses pengangkatan anak. Nah, untuk alurnya, langkah administrasinya hampir sama dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Itu melengkapi dokumen persyaratan, kemudian diunggah ke website e-perizinan Provinsi Bali. Hanya perbedaannya pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan adalah kalau pengangkatan anak melalui undang-undang, kita tidak langsung memberikan rekomendasi izin begitu selesai kunjungan, tapi kami melakukan dulu namanya sidang tim PIPA. Tim PIPA. Iya, Tim PIPA ini apa nih, Mbak? Ya, tim PIPA ini adalah tim perizinan pengangkatan anak. Itu ada anggota timnya dari instansi-instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan ada beberapa perangkat daerah provinsi lainnya. Nah, dari sidang tim PIPA inilah nanti yang akan memutuskan untuk memberikan izin pengangkatan anak atau tidak. Nah, apabila sudah diberikan izin, nanti dikeluarkan namanya berita acara sidang tim PIPA. Nah, itu juga nanti bisa diunduh di website kalau sudah selesai sidang tim PIPA-nya kita. Oke, berarti pemohon ikut dalam sidang tim PIPA juga atau gimana? Tidak, Mbak Lia. Jadi ini sifatnya sidang internal, hanya anggota tim PIPA saja nanti yang memutuskan untuk memberikan izin atau tidak. Baik. Nah, apa saja dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi ini, Mbak? Ada beberapa dokumen pendudukan yang basic itu surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada gubernur, dokumen kependudukan anak dan calon orang tua angkat, kemudian surat penyerahan anak yang bermaterai tersebut, surat pernyataan materai-materai yang lain juga dari calon orang tua angkat, kemudian surat catatan kepolisian untuk kelakuan baik, kemudian surat keterangan penghasilan, surat keterangan sehat, kemudian kalau ada dari adat berita acara pemerasan juga, dan itu semua komplit dokumen persyaratannya dapat diunduh di website dari Dinas Sosial. Iya, berarti sudah ada template-nya begitu ya. Berarti secara sederhana tahapan pengangkatan anak ini adalah ketika anak yang akan diangkat ataupun diasuh minimal 6 bulan, calon orang tua angkat kemudian melengkapi dokumen persyaratan ke website e-perizinan Provinsi Bali. Nah, kemudian akan dikunjungi oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Bali begitu ya. Dan apabila disetujui akan keluar rekomendasi izin yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan sendiri ke pengadilan untuk penetapan hukumnya. Iya, gitu. tepat sekali, Mbak Lia. Oke. Jadi hasil penetapan pengadilan inilah nantinya yang dipergunakan untuk merubah status kependudukan anak angkat pada dokumen kependudukan dengan mengurusnya ke kantor desa atau dukcapil setempat. Nah, seperti yang Mbak Nana sampaikan tadi, sebenarnya sederhana begitu ya. Asalkan paham alurnya, ternyata mudah untuk mendapatkan rekomendasi izin pengangkatan anak ini.
Ini di penghujung acara nih Mbak Nanat, mungkin ada pesan penting bagi pendengar, bagi masyarakat kita yang sedang berniat mempertimbangkan untuk mengangkat anak, silakan. Ya, pesan saya, angkatlah anak dengan penuh tanggung jawab dan melalui jalur resmi. Jangan niat baik kita, namun caranya salah, malah dianggap memperdagangkan anak. Seringkali orang takut dengan kata prosedur atau hukum, namun ingatlah, jalur legal yang kita tempuh hari ini bukan untuk mempersulit prosesnya, melainkan untuk mempayungi si kecil, untuk anak kita. Kita ingin ketika ia tumbuh dewasa nanti, ia merasa aman karena statusnya diakui negara. Ya. Dan ia merasa dicintai karena orang tua angkatnya berjuang dengan cara yang benar. Mungkin anak tersebut tidak lahir langsung dari rahim kita, tapi dia bisa lahir dari doa-doa dan ketulusan hati kita. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami. Jika ingin bertanya atau berkonsultasi, silakan datang ke Dinas Sosial P3 Provinsi Bali. Kami siap membantu. Oke, terima kasih Mbak Natalia Siombing untuk penjelasannya di kesempatan kali ini, dan pendengar. Demikian informasi tentang proses pengangkatan anak atau adopsi ya, telah kita dengarkan bersama. Tentunya banyak sekali informasi yang sebenarnya ingin kita gali terkait proses pengangkatan anak, tapi karena waktu ya Mbak Nanat ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih dalam lagi ngobrol ataupun diskusi terkait pengangkatan anak ini. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan langsung ataupun ada kritik dan saran, ini bisa diajukan langsung ke nomor WhatsApp-nya Mbak Natalia Siombing ya, di WA 0813 3933 7930. Dan pendengar, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi.